3. Menolong persalinan keluarga pengembara. Telah menjadi kebiasaan Umar sebagai Amirul Mukminin untuk berkeliling kota saat malam hari menjelang. Suatu ketika ia menemukan suatu gubuk tua dari kulit unta di suatu padang, yang sebelum ini tidak pernah ditemuinya. Di luarnya ada seorang lelaki duduk termenung. Umar menghampirinya, dan bertanya, "Assalamualaikum, dari mana Anda datang?" "Wahai Tuan," kata orang itu, "saya orang asing di sini yang datang dari hutan. Saya hendak menemui Amirul Mukminin untuk mengharap belas kasihannya." Tampaknya orang tersebut belum pernah bertemu dan mengenali wajah Umar, dan Umar tidak mau membuka jati dirinya. Ia berkata, "Katakanlah keperluanmu, aku bersedia membantu." Tiba-tiba didengarnya ada suara rintihan dari dalam gubuk. Umar menanyakannya lagi, tetapi orang tersebut malah menyuruh Umar pergi, tanpa menjelaskannya. Setelah Umar terus mendesak, orang tersebut berkata, "Jika benar engkau ingin membantu, baiklah ku beritahukan. Di dalam gubuk tersebut adalah istriku yang mengerang kesakitan karena akan melahirkan. Apakah ada orang lain yang sedang merawatnya?" tanya Umar. Orang tersebut menggeleng sedih. Mendengar jawaban ini, Umar bergegas pulang dan menemui istrinya, Ummi Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menceritakan secara apa yang dilihatnya, dan berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagimu, jalan yang mulia di sisi Allah, agar engkau memperoleh peluang berbuat kebaikan malam ini." Umar memintanya membantu persalinan pengembara tersebut, dan istrinya setuju. Ia mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan Umar juga membawa perbekalan, kemudian bergegas menuju padang di mana suami istri pengembara itu berada. Sampai di sana, Ummi Kulsum langsung masuk gubuk dan menolong persalinan sang istri, sedang Umar menyalakan api kemudian memasak makanan untuk dua orang tersebut. Tidak berapa lama, terdengar seruan Ummi Kulsum dari dalam gubuk, "Ya Amirul Mukminin, ucapkanlah Alhamdulillah, selamat kepada saudaramu itu, karena ia memperoleh seorang anak laki-laki." Mendengar ucapan dari dalam gubuk tersebut, si lelaki jadi terkejut. Tidak disangkanya kalau yang bersusah payah membantunya ini ternyata Umar, Amirul Mukminin yang sempat diacuhkannya. Umar meminta istrinya membawa masuk makanan bagi sang ibu baru tersebut. Dan terhadap si lelaki yang tampak terkejut, ia berkata, "Tidak mengapa wahai saudaraku, janganlah kedudukanku ini membebani perasaanmu. Datanglah besok menemuiku, aku akan mencoba menolongmu." Setelah semuanya selesai, Umar dan istrinya, Ummi Kulsum berpamitan. 4. Umar menemukan menantunya. Salah satu kebiasaan Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, adalah berkeliling kota di waktu malam untuk mengetahui keadaan umat Islam. Ia khawatir kalau ada di antara mereka yang merasa terzalimi karena kepemimpinannya, dan akan memberatkan hisapnya di akhirat. Dalam salah satu perjalanannya menjelang fajar, ia mendengar pembicaraan seorang ibu dan anak. Ibunya meminta anak perempuannya untuk mencampur susu yang akan dijual pagi harinya dengan air. Tetapi sang anak dengan tegas menolak dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mencampurnya, sedangkan Amirul Mukminin telah melarangnya?" Tetapi ibunya tetap saja menyuruh anaknya, karena kebanyakan penjual susu melakukan itu, apalagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak akan mengetahuinya. Tetapi putrinya itu bertahan untuk tidak mencampurinya dan berkata, "Jika Umar tidak melihatnya, pasti Tuhannya Umar melihatnya. Aku tidak mau melakukannya karena sudah dilarang." Umar begitu tersentuh dengan ucapan anak perempuan itu. Pagi harinya ia menyuruh putranya, Hashim untuk mencari tahu tentang keluarga tersebut, yang ternyata salah seorang dari Bani Hilal. Umar berkata pada anaknya, "Wahai anakku, nikahlah dengannya, sesungguhnya ia yang pantas melahirkan keturunan seorang penunggang kuda yang akan memimpin Arab." Hashim memenuhi permintaan ayahnya tersebut menikah dengan anak gadis penjual susu. Dari pernikahannya itu, istrinya melahirkan seorang anak perempuan, yang kemudian dinikahi Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin adil dan jujur.
Taubahnya Khulafaur Rasyidin yang 4, walaupun ia tumbuh dan dewasa di kalangan Bani Umayyah yang mengagungkan kemewahan dan kekuasaan. Seorang pemimpin yang zuhud, sederhana dan wara, sebagaimana kakek buyutnya, Umar bin Khattab, sehingga ia sering disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. 5. Karomah Umar bin Khattab, memperingatkan pasukan perang dari mimbar Jumat. Suatu ketika Umar bin Khattab tengah berkhutbah di Masjid Madinah, tiba-tiba berseru lantang, "Wahai pasukan Ibnu Hisham, gunung! Gunung! Menjauhlah dari gunung! Barang siapa meminta serigala menggembalakan kambing, ia zalim." Sesaat kemudian ia meneruskan khutbahnya. Tentu saja para jamaah Jumat saat itu saling berpandangan tak mengerti apa maksud dari Amirul Mukminin dengan perkataannya tersebut. Usai salat, Ali bin Abi Thalib menghampiri Umar dan menanyakan apa yang terjadi. "Engkau mendengarnya?" tanya Umar. "Tentu saja, dan juga semua orang di dalam masjid," kata Ali. Umar menjelaskan, kalau dengan hatinya ia melihat orang-orang musyrikin bersiap menyerang pasukan muslim melalui pundak-pundak mereka, mereka akan melewati gunung. Jika orang mukmin berpaling dari gunung, mereka dapat menyerang dan menang. Tetapi jika mereka melintasi gunung, mereka yang akan hancur. Karena itu aku berteriak memperingatkan mereka. Sebulan kemudian ada pembawa berita ke Madinah tentang kemenangan pasukan muslimin. Pada hari peperangan itu terdengar suara seperti suara Umar memperingatkan, "Wahai pasukan Ibnu Hisham, gunung! Gunung! Menjauhlah dari gunung!" Mereka mengikuti suara tersebut sehingga Allah memberi kemenangan kepada mereka. 6. Berkirim surat kepada Sungai Nil. Mesir ditaklukkan pasukan muslim dan Amr bin Ash diangkat sebagai gubernur Mesir. Suatu saat ia didatangi sekelompok penduduk sekitar Sungai Nil karena sungai itu sedang kering. Mereka berkata, "Wahai gubernur, saat ini Sungai Nil sedang kering. Kami biasa melakukan suatu tradisi, dan Sungai Nil itu tidak akan mengalirkan air kecuali jika kami memenuhi tradisi tersebut." Waktu Amr bin Ash menanyakan tentang tradisi tersebut, mereka menjelaskan bahwa setelah berlalu 11 hari dari bulan tersebut, mereka mencari seorang gadis untuk dikurbankan. Mereka meminta kerelaan orang tuanya, kemudian gadis ini didandani dan diberi perhiasan yang paling indah, dan akhirnya dilemparkan ke Sungai Nil sebagai persembahan. Jika semua itu dilakukan, biasanya Nil akan mengalirkan airnya lagi. Tentu saja Amr bin Ash melarang dilanjutkannya tradisi yang seperti itu, karena Islam menghancurkan tradisi-tradisi jahiliyah yang merusak. Kembalilah penduduk sekitar Nil ini ke rumahnya masing-masing dan sungai itu tetap dalam keadaan kering, hingga hampir saja mereka memutuskan untuk pindah. Melihat keadaan yang memprihatinkan masyarakat itu, Amr bin Ash mengirim surat pada Umar bin Khattab dan menceritakan keadaan tersebut. Umar membalas surat Amr bin Ash dan membenarkan tindakan yang diambilnya untuk menghentikan tradisi kuno tersebut. Selain itu Umar juga menyelipkan suatu surat lain, yang ditujukan untuk Sungai Nil. Amr diminta untuk melemparkan surat tersebut ke dalam Sungai Nil yang sedang kering. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Dari hamba Allah, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kepada hamba Allah Nil di Mesir, Amabadu. Jika engkau mengalir dari dirimu sendiri, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika Allah yang mengalirkan, maka mintalah kepada Zat yang Maha Kuat untuk mengalirkanmu. Amr melemparkan surat tersebut ke Sungai Nil pada malam harinya, sehari sebelum peringatan Hari Raya Salib. Pada pagi harinya, Sungai Nil telah terisi air sedalam 16 hasta hanya dalam semalam, dan mengalir terus hingga sekarang. Sungguh dengan izin Allah, tradisi kuno yang berjalan ratusan bahkan ribuan tahun telah dihancurkan oleh secarik surat Umar bin Khattab.